kegiatan kita ini, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mengawali kegiatan kita ini dengan saat ini kita berada di bulan Syawal, maka sepatutnya kita mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dengan hal-hal yang lain yang berhubungan dengan ujian di sekolah kita. Ini pertama kita akan mendengarkan penjelasan langsung dari pihak Puskesmas tentang sosialisasi BIAN ini. Kemudian acara keduanya nanti akan kita lanjutkan dengan kegiatan-kegiatan di lingkungan sekolah, ya, berhubungan dengan ujian sekolah, kemudian jadwal dan sebagainya. Mas atau timnya kami persilakan. Apa penonton dari Pak? Mohon maaf izin berdiri, Bapak. Yang saya hormati Bapak Koordinator PT Pendidikan Kelapa, yang saya hormati Kepala Puskesmas, yang saya hormati Bapak Ibu guru, kepala sekolah yang sudah bersedia hadir di sini. Terima kasih buat kehadirannya hari ini. Kami dari tim Puskesmas akan menyampaikan sedikit sosialisasi tentang pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional. Mungkin Bapak Ibu sudah biasa melaksanakan kegiatan vaksinasi di sekolah, ya Bapak Ibu. Nah, ini tidak ada yang berbeda dengan pelaksanaan vaksin atau imunisasi yang selama ini sudah dilaksanakan di sekolah kita. Jadi ini mengambil momen bulan imunisasi anak nasional. Jadi Kementerian Kesehatan punya program melaksanakan bulan imunisasi nasional dalam rangka menuntaskan eliminasi penyakit campak rubella, ya. Mungkin Bapak Ibu yang guru matematika sudah lebih mengerti apa arti eliminasi, ya. Eliminasi artinya diusahakan menghilangkan, gitu ya. Jadi tujuan dari bulan imunisasi anak nasional ini dalam rangka eliminasi penyakit campak rubella. Jadi namanya imunisasi MR, tapi imunisasi MR ini sama maksudnya dengan imunisasi campak, cuma ditambahkan rubellanya di dalam, ya. Jadi sekali dua dieliminasi, campak dan rubella. Jadi sebelum saya sampaikan tentang campak rubellanya, kita perlu pahami terlebih dahulu apa itu vaksin. Jadi vaksin itu adalah produk biologi yang berisi antigen, ya, berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang sifatnya sudah dilemahkan. Nah, masih utuh atau bagian dari virusnya. Nah, tujuannya supaya ketika virus tadi dimasukkan ke dalam tubuh kita akan secara aktif membentuk kekebalan terhadap penyakit tersebut. Nah, jadi ada namanya vaksin, ada namanya vaksinasi, dan ada namanya imunisasi. Mungkin Bapak Ibu sering dengar, tapi pengertiannya kurang paham apa perbedaannya. Jadi di sini kalau vaksinasi itu pemberian vaksinnya. Jadi ketika kita disuntik itu namanya vaksinasi, disuntik vaksin. Imunisasi. Jadi kalau imunisasi itu ketika vaksinnya sudah masuk ke tubuh kita membentuk kekebalan. Itu disebut namanya imunisasi. Itu terjadi di dalam tubuh kita. Sama seperti kita disuntik vaksin COVID. Jadi ketika vaksinnya sudah masuk ke tubuh kita membentuk imunitas, kekebalan. Itulah yang disebut imunisasi. Tujuan pemberian vaksin secara umum adalah untuk menurunkan angka kesakitan, ya, bahkan kematian ataupun kecacatan akibat penyakit tertentu, ya, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Jadi
singkatannya PB3I, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Ada beberapa penyakit ya yang bisa dicegah dengan imunisasi. Nah, di sini difteri, pertusis, tetanus, tuberkulosis atau TBC, hepatitis, pneumonia, polio, dan rubella campak. Nah, ini yang mau kita bahas sekarang, rubella campak ini. Nah, termasuk kemarin COVID-19 ya, tapi COVID-19 untuk dewasa. Kalau ini banyakan dimulai dari anak-anak sampai ke usia sekolah. Nah, tujuan dari pemberian vaksin atau vaksinasi atau imunisasi ini adalah untuk membentuk kekebalan kelompok. Jadi ketika kita sudah disuntik, kalaupun ada beberapa yang tidak bisa disuntik, kalau kelompok ini lebih besar yang disuntik, kelompok yang besar ini akan melindungi yang sedikit tadi supaya penyakit itu tidak lagi menyebar, karena di tubuh sebagian besar orangnya sudah ada kekebalan terhadap penyakit itu. Itulah yang disebut sebagai herd immunity atau kekebalan kelompok. Jadi kekebalan kelompok ini adalah suatu kondisi di mana sebagian besar masyarakatnya telah terlindungi dari suatu penyakit. Tapi herd immunity atau kekebalan kelompok itu bisa didapat atau terjadi di kita, di kelompok kita, kalau yang divaksin itu di atas 90% minimal ya. Itu. Jadi kita nih termasuk dalam kasus MR atau kasus campak rubella ini, kita sudah pernah melaksanakan di 2017 atau 2018 Bapak. Mungkin masih ingat kita pernah sosialisasi di Gedung Serbaguna. Tapi di Bangka Belitung keberhasilannya baru sampai 85%. Jadi belum 90%, jadi belum total. Jadi kita nih diulang sekali lagi supaya terbentuk kekebalan kelompok ini. Eliminasinya berhasil gitu. Nah, kita sekarang kalau dulu usia 9 bulan sampai 15 tahun. Kalau untuk sekarang karena kita kemarin sudah mencapai 85%, kita hanya 9 sampai 12 tahun. Kalau daerah lain yang belum mencapai 85%, mereka diulangi dari awal 9 bulan sampai 15 tahun. Dianggap gagal. Tapi kalau kita ini sudah lumayan bagus, cuman masih harus diulang pada kelompok umur 9 sampai 12 tahun. Nah, jadi harapannya dengan imunisasi yang sekarang kita berhasil Bangka Belitung mengeliminasi penyakit campak rubella. Nah, jadi seperti ini dia kekebalan kelompok itu. Ini yang putih ini orang sehat yang belum diimunisasi. Ini yang kuning orang sehat yang sudah diimunisasi. Ini orang yang terinfeksi penyakit tertentu tadi, salah satu ya, yang bisa menularkan. Kalau orangnya belum diimunisasi, seperti ini ya, ini yang sakit, terinfeksi. Contohnya mungkin yang mudah COVID kemarin ya. Awalnya cuma 3 yang sakit, tapi karena belum divaksin, yang lain juga kena, ya. Yang bertahan, yang kekebalan tubuhnya sangat tinggi, bagus. Jadi hanya 4 yang benar-benar tidak terinfeksi. Jadi seleksi alam ini namanya. Siapa yang kuat itu yang bertahan, yang bisa tidak terinfeksi. Tapi kalau sudah divaksin, nah ini orang-orang yang sudah divaksin. Ya, ada yang beberapa yang tidak bisa divaksin mungkin, yang ada penyakit tertentu. Nah, ini orang-orang yang terinfeksi ada 3. Tapi karena sudah lebih banyak yang disuntik vaksin, posisinya sama, tidak bisa menularkan yang lain karena sudah ada benteng kekebalan kelompok. Nah, itu dia gunanya herd immunity atau kekebalan kelompok. Nah, bulan imunisasi anak, dan terkait ini ya, kenapa kita melaksanakan bulan imunisasi anak? Karena tadi latar belakangnya ya, ini keputusannya baru keluar Bapak Ibu ya, tahun 2022 ini lah, di bulan Mei ya, kalau salah suratnya ya. Latar belakangnya karena penyakit campak rubella merupakan penyakit infeksi yang sangat menular. Nah, ini juga direkomendasikan oleh Komisi
diperlukan upaya percepatan ya. Jadi ini tujuan untuk percepatan pencapaian eliminasi campak dan rubella melalui kegiatan pemberian imunisasi tambahan secara bertahap. Nah, satu lagi alasannya, terdapat penurunan cakupan imunisasi rutin yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pengaruh COVID Bapak Ibu. Jadi anak-anak ini takut ke posyandu. Kita pun juga membatasi karena protokolnya harus lebih ketat kan. Jadi banyak yang imunisasi yang tidak lengkap. Nah, jadi kita mau melengkapi supaya eliminasi ini benar-benar berhasil dengan bulan imunisasi. Apa itu campak rubella ini? Kita khusus membahas tentang campak rubella, measles rubella. Jadi campak ini merupakan penyakit yang sangat mudah menular, yang disebabkan oleh virus dan ditularkan melalui batuk dan bersin. Jadi gejala penyakitnya itu tidak spesifik, hanya batuk bersin ya, bisa menularkan. Apalagi anak-anak kita di sekolah tuh gampang ya kena batuk pilek. Kita nggak tahu dia bawa campak rubella atau tidak, kan? Nah, rubella adalah penyakit akut dan ringan yang sering menginfeksi anak dan dewasa muda yang rentan. Nah, kenapa rubella dan campak ini sangat berbahaya? Ini terkhusus buat ibu hamil ya, yang terinfeksi ini dampaknya sangat besar Bapak Ibu. Ya, kalau dia sebelum hamil terkena rubella, ya, nanti ketika dia hamil atau kehamilan trimester pertama, 3 bulan pertama kehamilan, anaknya di dalam kandungan janinnya itu bisa keguguran. Atau kemungkinan kedua, kalau dia bertahan janinnya menghasilkan janin yang mengalami sindrom rubella congenital, artinya cacat bawaan dari lahir. Cacat bawaannya itu yang pertama, otaknya itu tidak sempurna, mengecil. Kemudian jantung tidak sempurna dan tidak dapat mendengar, tuli. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah waktu tahun 2018 ada beberapa di daerah ini yang memang terlahir kena rubella ya. Jadi sampai dibawa ke rumah sakit ke Jakarta, ke Palembang ya. Dan kalau tidak salah umurnya cuma bertahan 3 tahun. Ada yang meninggal juga di Pangkal Pinang juga seperti itu. Karena kalaupun dia bisa besar, saya punya keponakan juga ya. Tapi mungkin ibunya kenanya di trimester kedua kehamilan karena dia perawat. Mungkin dia tertular ketika anak sekolah, ya. Jadi dia anaknya itu lahir dengan pendengarannya tidak bisa, jadi harus dipasang koklea yang palsu supaya dia bisa mendengar ya. Itu pun ngomong kalau mau masang itu harus dibor dulu di dalam kepala ini. Jadi sangat sedih kalau ada anak yang terlahir karena tertular, ibunya tertular ketika hamil ya, tertular rubella. Jadi itulah kenapa eliminasi rubella ini sangat penting ya untuk negara kita, karena kita di tahun 2018 itu mengalami kegawatan penyebaran rubella. Nah, efek samping setelah vaksin MR atau campak ya, lebih mudahnya kita sebut campak saja, campak rubella. Nah, ini kalau untuk demam tidak sama kayak vaksin COVID itu banyak yang demam. Kalau ini rubella dari kata petugas dan penelitian kesehatan 99% tidak ada keluhan demam. Jadi tidak ada yang perlu terlalu dikhawatirkan setelah suntik ya. Kemudian nyeri atau bengkak di area suntikan ini kalau ada ya, anak kita yang mengalami nyeri atau bengkak di area suntikan, kompres dengan air es atau batu es. Nah, anjuran setelah vaksin MR, istirahat yang cukup, banyak dan makan makanan yang sehat. Itu saja Bapak Ibu yang terlalu tidak ada yang perlu terlalu dikhawatirkan setelah kegiatan. Nah, kemudian pelaksanaan imunisasi MR untuk di Kecamatan Kelapa sesuai surat, itu sudah ada surat untuk SD, untuk TK PAUD. Jadi mohon Bapak Ibu nanti diambil suratnya ya.
12 tahun. Jadi yang 15 tahun, 13 sampai 15 tahun tidak lagi. Nah, itu saja Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan ataupun sesuatu yang mau disampaikan, kami persilahkan kepada Bapak Kepala Puskesmas. Mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan. Yang terhormat Pak Rusmadi selaku KUPT Pendidikan Kecamatan Kelapa, yang terhormat Bu Trianti selaku koordinator kami, kemudian yang terhormat Bapak Ibu guru, kepala sekolah yang telah hadir di undangan ini. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana Tuhan telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka memenuhi undangan dari Pak Koordinator Pendidikan kita mengenai sosialisasi biar dan ada hal lain mungkin akan disampaikan oleh Pak KPT terkait ujian sekolah anak-anak begitu. Salam dan salam kita junjungan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta para sahabatnya, dengan harapan kita semua bisa menjadi pengikutnya yang setia dan istiqomah sampai zaman akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Tadi mengenai bian campak sudah disampaikan oleh Bu Eprianti. Jadi memang kita sehari atau 2 hari sebelum kita libur bersama kemarin dapat sosialisasi dari Kementerian Kesehatan mengenai bian, yang mana bian ini harus kita laksanakan sebelum ujian sekolah ini. Jadi kami hari ini mengundang Bapak Ibu untuk datang ke UPT dan kami sampaikan mengenai bian campak ini. Harapan kami Bapak Ibu bisa mensukseskan kegiatan ini. Mengenai jadwal kami sudah kami buat, ada di undangan ya, ada yang TK ya, ada yang sudah disampaikan. Kemudian ini memang fokus kami untuk anak sekolah dulu sampai 21. Nanti setelah itu kita akan buat jadwal ke TK-TK. Untuk TK nanti akan kita sampaikan kemudian. Sudah ada juga? Sudah. Belum ada. Oh iya, yang TK itu Ada. ini. Ya, yang TK juga sudah dibuat. Kemudian untuk posyandu akan kita laksanakan mulai hari ini. Mulai hari ini yang datang ke posyandu akan kita laksanakan. Jadi target kita Bapak Ibu adalah yang usianya 9 bulan sampai 12 tahun. Kami mohon Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada orang tua, jangan sampai ada salah paham nanti dengan kegiatan ini. Mungkin mereka berpikir vaksin COVID atau bagaimana ya. Yang jelas ini sudah kita laksanakan setiap tahun sebetulnya. Campak ini kan selalu disuntik ya, anak-anak kelas 5 ya, apakah tidak ya. Tetapi ini secara keseluruhan dari 9 bulan sampai 12 tahun. Jadi memang butuh kayak semacam sosialisasi gini. Jangan sampai mereka orang tua takutnya nanti nggak disampaikan, malah nyebar di Facebook, di media sosial, menyalahkan kita semua gitu kan. Yang jelas ini sudah kita sampaikan kepada Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu sampaikan kepada para orang tua begitu, agar menyampaikan ke anaknya akan disuntik untuk diberikan vaksin campak gitu. Itu mengenai gian campak kita Bu, Bapak di bulan Mei ini. Mohon kiranya Bapak Ibu bisa mensukseskan kegiatan ini. Kemudian Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang belum booster, kami masih tetap membuka ya gerai vaksin COVID kita di Puskesmas Kelapa, dan beberapa desa kami sambangi setiap hari satu desa begitu. Jadi kalaupun ada yang belum booster, ketika mau bepergian silakan mampir ke puskesmas kami. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, dipersilakan. Tim kami akan menjawab dengan silakan bicara. Baik, Ibu, Bapak Kepala Puskesmas, ini sesuai dengan hasil paparan Ibu tadi kan, bahwa misalnya vaksin MR sudah pernah dilaksanakan pada tahun kalau tidak salah 2018 ya. Nah ini bagaimana dengan anak yang sudah pernah divaksinasi MR di tahun tersebut, ataukah di tahun ini bulan ini divaksinasi lagi? Terima kasih. Langsung
Siap, atau ada lagi pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Silakan Pak. Di situ kan tertulis 6 sampai 12 tahun. Iya. Seandainya di situ ada anak yang berusia 13 tahun, apakah divaksin atau tidak? Terima kasih bagus sekali pertanyaan. Ada lagi? Seandainya ada orang tua yang menolak gimana itu? Oke. Saya jawab pertanyaan Ibu. Ibu apa tadi Bu? Tiara. Tiara. Ya. Jadi ini eliminasi ini untuk semua anak usia 9 sampai 12 tahun. Bu. Jadi kalau pemberian imunisasi itu tidak mengenal apakah dia sudah pernah dapat atau belum. Ya, jadi semuanya. Nah, yang anak yang berusia 9 sampai 12 tahun tadi, 9 bulan sampai 12 tahun akan mendapatkan imunisasi campak rubella. Saya Bu. Nah, untuk pertanyaan Bapak tadi, kalau dia sudah 13 tahun tidak lagi Pak. Jadi hanya sampai usia 12 tahun. Nah, untuk Ibu tadi, kurang dari kalau ada yang menolak, kalau ada yang menolak itu biasanya pakai surat pernyataan ya penolakan. Seperti biasa saja, seperti yang sebelumnya dilaksanakan. Jadi kalau ada surat penolakan, buat surat penolakan. Bagaimana dengan seandainya pasal kalau ada siswa yang tidak hadir gara-gara sakit dan sebagainya, nah berikutnya itu kita lewatkan saja atau mereka atau berikut yang datang lagi? Kalau ada anak yang sakit, memang nggak akan disuntik, ya. Kalau dia memang sedang kondisi sakit, misal demam, gitu ya. Tapi nanti ada namanya sweeping. Kalau kami bertugas akan datang lagi, ya. Ataupun nanti bagaimana mungkin diarahkan ke puskesmas atau ke posyandu terdekat pada saat di desa terdekat ada posyandu, ya.